اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Perjalanan hidup manusia tidak ubahnya bagaikan kisah penyelam mutiara. Seorang penyelam mutiara dalam melaksanakan tugasnya selalu dibekali dengan tabung oksigen yang terpasang di punggungnya. Pada saat ia terjun menyelam, niatnya bulat ingin mencari tiram mutiara sebanyak-banyaknya. Tetapi begitu ia berada di bawah permukaan laut, ia mulai lupa pada apa yang harus dicarinya. Kenapa? Ternyata pemandangan di dalam laut sangat mempesona. Bunga karang yang melambai-lambai seolah-olah memanggilnya. Ikan-ikan hias berwarna-warni yang saling berkejaran dengan riangnya membuatnya terpana. Ia pun terlena ikut bercanda ria, melupakan tugasnya semula untuk mencari tiram mutiara yang berada jauh di dasar laut sana. Hingga pada suatu saat, dia terkejut manakala disadarinya oksigen yang berada di punggungnya tinggal sedikit lagi. Timbullah rasa takutnya. Tak terbayangkan olehnya bagaimana kemarahan majikannya kala bila ia muncul ke permukaan tanpa membawa tiram mutiara sebanyak yang diharapkan. Maka dengan tergopoh-gopoh, ia pun berusaha untuk mencari tiram mutiara yang ada di sekitarnya. Namun sayang, kekuatan fisiknya sudah melemah. Energinya sudah habis terkuras bercanda ria dengan kehidupan alam bawah laut. Akhirnya, isi tabung oksigennya benar-benar kosong. Sehingga walaupun tiram mutiara yang diperolehnya sangat sedikit, ia mau tidak mau harus muncul ke permukaan. Malangnya lagi, karena tergesa-gesa, ia tidak sempat mengikat kantongnya dengan baik. Sehingga ketika tersenggol ikan yang berseliweran di sampingnya, tiram mutiara yang sudah didapatnya dengan susah payah itu sebagian tertumpah keluar.
permukaan, majikannya telah menunggu. Begitu dilihatnya isi kantong si penyelam tidak berisi tiram mutiara, sebagaimana yang ia harapkan, maka tumpahlah caci makinya. Dan saat itu juga si penyelam dipecatnya tanpa pesangon sedikit. Tentu saja bisa kita bayangkan bagaimana gundahnya perasaan si penyelam. Dengan penuh rasa penyesalan, si penyelam berusaha meminta kesempatan ulang untuk menyelam kembali. Tuan, izinkanlah aku untuk menyelam kembali. Pasti aku akan mencari tiram mutiara sebanyak-banyaknya. Namun, majikannya dengan tegas menolak. Percuma engkau aku beri kesempatan. Ternyata engkau hanya pandai membuang-buang oksigen saja. Kisah ini amat mirip dengan perjalanan hidup manusia di dunia. Tabung oksigen adalah perlambang jatah umur manusia. Tiram mutiara mengibaratkan pahala yang harus kita kumpulkan. Dan tiram mutiara yang tumpah mengumpamakan pahala yang hilang karena ria. Sedangkan keindahan yang ada di dalam laut melambangkan godaan-godaan kenikmatan duniawi dengan harta, tahta, dan wanita. Marilah kita bertafakur terhadap diri kita sendiri. Sudah cukupkah tiram mutiara yang kita peroleh? Sehingga bila suatu saat kita harus muncul ke permukaan menemui majikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ridho menerima kita, apalagi Ia telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64, yang artinya, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat kami yang mana yang telah engkau dustakan.